Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Soliha, dosen program studi pendidikan matematika Universitas Galuh Ciamis. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah di bidang ilmu pendidikan matematika, yaitu Hard Skill and Soft Skill Mathematics yang mempunyai bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik mengajar saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, serta capaian pembelajaran atau capaian luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, serta sistem penilaian. Hard Skill and Soft Skill Mathematics merupakan mata kuliah yang membahas tentang pemahaman dan penguasaan mahasiswa mengenai kemampuan personal dan interpersonal mahasiswa dalam kemampuan-kemampuan matematis. Soft Skill Mathematics. Dengan mengikuti mata kuliah Hard and Soft Skill Mathematics, mahasiswa diharapkan mampu memahami kemampuan Hard and Soft Skill Mathematics, yaitu dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang pendidikan matematika. Dan dengan mata kuliah ini juga membahas tentang kemampuan mahasiswa yang berhubungan dengan orang lain dalam bidang pendidikan matematika. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan diberikan dalam pembahasan sebanyak 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode online. Berikut akan saya sampaikan topik-topik yang akan dibahas pada mata kuliah Hard and Soft Skill Mathematics. Pertama, pengenalan Hard Skill and Soft Skill Mathematics, kemampuan pemahaman matematis, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan koneksi matematis, kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, kemampuan berpikir kreatif matematis, kemampuan berpikir literasi numerasi matematis, disposisi matematis, self-progressive learning, self-efficacy, habit of mind. Setelah mengetahui gambaran singkat mengenai mata kuliah Hard and Soft Skill Mathematics, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa saya. Saya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media Zoom Meeting. Strategi yang kedua adalah dengan case study. Mahasiswa menyelesaikan case yang diberikan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan case study tersebut. Kemudian, hasil case study tersebut dipresentasikan untuk dibahas bersama-sama. Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa akan lebih kreatif untuk belajar sebagai bahan pertemuan selanjutnya. Metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan saya. Dalam interaksi dengan saya, mahasiswa memiliki beberapa saluran komunikasi. Di antaranya adalah saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk berinteraksi langsung di dalam kelas dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan isu-isu serta mengeluarkan pendapat atau hasil temuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Sehingga terjadi komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa saya. Yang kedua, saya menggunakan media grup WhatsApp sebagai sarana berkomunikasi di luar kelas. Karena tidak menutup kemungkinan dan tidak jarang mahasiswa selalu menginginkan untuk berkomunikasi di luar kelas mengenai perkuliahan. Ketiga, dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom digunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa dalam feedback, mengirim tugas atas tugas yang diberikan oleh saya. Selanjutnya, yang keempat, saya menggunakan media Google Form sebagai sarana validasi kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah Hard and Soft Skill Mathematics. Metode yang ketiga adalah metode assessment.
bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa saya. Pada tahap asesmen, itu dijelaskan pada pertemuan pertama dalam kontrak mata kuliah antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan ditentukan kesepakatan penilaian dengan bobot yang digunakan pada mata kuliah. Dengan adanya kontrak perkuliahan ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan strategi atau supaya memperoleh capaian hasil yang maksimal. Selanjutnya, berikut ini skema penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan. UTS 20%, UAS 20%, tugas 15%, kehadiran 15%, keaktifan 15%, dan etika 15%. Berikut saya akan memberikan cuplikan video singkat mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah Hard and Soft Skill Mathematics. Pada materi kemampuan berpikir kreatif matematis pada pertemuan yang ke-9 yang dilaksanakan secara online menggunakan media Zoom Meeting. Kata kuncinya, dan yang kedua adalah kreatif. Nah, sebelum Ibu menjawab ini tentang apa itu berpikir, menjelaskan tentang berpikir, nah Ibu bertanya dulu, boleh silakan. Berpikir merupakan berpikir ya. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Oke, diwakili saja ya. Atau ada yang mau menjawab nih? Ada Astri, boleh. Apa itu berpikir? menjawabnya yang kreatifnya aja, Bu. Oh, pasti ternyata mau ke kreatif, boleh. Silakan. Apa itu kreatif? Kreatif itu kemampuan dalam kemampuan untuk menciptakan suatu karya atau menciptakan suatu hal yang baru. Kreatif itu adalah menciptakan suatu karya yang baru ya. Berarti idenya yang unik, tidak biasa gitu ya, yang berbeda. Nah, itu ya. Boleh. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, boleh. Mengambil kesimpulan, silakan. Apa itu berpikir kreatif? Dari yang sudah diuraikan tadi oleh Siva dan juga sudah diuraikan oleh Astri. Bisa menyimpulkan? Apa itu berpikir kreatif? Jadi cara berpikir seseorang untuk mengembangkan idenya, konsepnya, tetapi tujuannya berbeda, Bu, tapi menghasilkan hal-hal yang baru. Iya, menghasilkan hal-hal yang baru itu kreatif ya. Ada clue-nya di sana ya. Jadi bisa disebutkan bahwa berpikir kreatif itu adalah serangkaian kegiatan atau proses yang menimbulkan, atau ulang lagi, serangkaian teori atau proses yang menimbulkan kegiatan, ya kan? Berpikir kreatif sehingga menghasilkan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang baru, unik, dan tidak biasa. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kreatif. Nah, Ibu tulis. Nah, serangkaian teori atau proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, unik, dan mempunyai alternatif penyelesaian yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kreatif. Ya. Oke, yang selanjutnya, nah, ada yang disebut dengan berpikir kreatif matematis atau creative thinking matematis. Oke, apa nih? Tinggal ditambah matematisnya di sini. Creative thinking matematis. Ya. Nah, langsung saja ya. Creative thinking matematis itu. Nah, ini hampir sama dengan pengertian kemampuan berpikir kreatif yang lainnya, yaitu menciptakan, menemukan sesuatu yang berbeda, tidak umum, orisinal, membawa hasil yang pasti dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan matematik. Nah, itu berpikir kreatif matematis. Di mana dalam creative elaboration. Nah, ini pendapat-pendapat ini mengenai indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif matematis itu sudah banyak ya. Ada dari Torrance, terus dari penemu-penemu selanjutnya. Disusul dengan karya-karya mereka ya. Nah, kita ambil yang umum saja dulu, fluensi.
Nah, ini arti dari fluensi itu adalah mempunyai berbagai alternatif jawaban. Oke. Alternatif jawaban. Nah, alternatif jawaban. Kalau flexibility, fleksibel. Apa itu fleksibel? Disesuaikan, berarti ya disesuaikan. Caranya disesuaikan, barangkali gitu ya. Oke, fleksibel. Fleksibel itu mempunyai berbagai macam cara, ya, cara penyelesaian, ya. Kan originality tadi tentu saja ini adalah asli. Asli di sini bisa asli hasil karya siswa itu sendiri ataupun hasil berbeda dengan yang lain, original, tidak umum, itu asli. Sedangkan elaboration itu adalah dapat merinci langkah-langkah penyelesaian sehingga menghasilkan jawaban yang tepat, ya. Nah, kita contoh dulu nih dalam fluensi. Berbagai alternatif jawaban. Ini secara singkat aja ya untuk soal yang fluensi seperti ini. Diketahui, Ibu di sini aja, diketahui tambah 2 lebar. Ini salah tidak? 2 panjang, panjang kali lebar. Ini 3 kali 2 sama 6. Oke. Dan nanti kita ini salah dulu sebentar. Kita pause. Oke, ini dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham mengenai pengertian kreatif? Nah, nih, berpikir sebelum Ibu melanjutkan ke contoh soal. Boleh? Ini coba, Astri, ada yang mau ditanyakan, Astri? Ibu mau bertanya perbedaan dari kreatif dan kreativitas. Oke, perbedaan kreatif dan kreativitas itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya, cuma bedanya antara kreatif dengan kreativitas itu. Kalau kreatif itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan, itu kreatif, ya. Sedangkan kreativitas itu seperti kata benda ya, berarti menghasilkan, ya. Berarti kalau kreatif itu bersifat menciptakannya, sedangkan kalau kreativitas itu hampir sama dengan bendanya ya. Berarti kata benda hasil dari orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan. Kalau dibilang orangnya itu, kalau orang yang kreatif, contohnya ilmuwan-ilmuwan itu seperti Einstein, ya, itu. Sedangkan kalau hasil ciptaan Einstein itu kan bisa penemuan yang lain, misalkan ada buku, misalkan contoh orang yang kreatif atau kreativitasnya itu adalah bisa menciptakan buku, penemuan yang lainnya. Gitu. Jadi perbedaannya, kalau kreatif mah itu bisa menciptakan, sedangkan kreativitas itu adalah hasilnya, ya, menghasilkan, yaitu hasil dari ciptaan. Ya, itu barangkali ya. Sudah dipahami? Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ke bahasan selanjutnya ya. Soal apa ya? Nah, soal flexibility. Coba lihat dari soal ini. Mana yang menunjukkan bahwa soal ini adalah soal flexibility? Oke, mana? Ini ya. Nah, minimal 2 cara penjualan. Nah, ini yang disebut dengan flexibility-nya. Ya. Kelihatan ya? Flexibility apa? Kalau soal tipe flexibility itu, jadi dalam soal itu sudah dicantumkan, Bu. Jadi tentukan, kayak ini, Bu, tentukan minimal 2 cara. Ya. Ya, supaya kelihatan itu berbedanya ya.
Minimal 2 cara penjualan. Ya, ini ya. Berarti ada clue-clue ya, ada kunci-kuncinya gitu untuk menentukannya kalau dalam soal flexibility. Gitu. Ya, Bu. Oke, minimal 2 cara penjualan. Oke, kalau kita ini jawab ya. Coba. Cara yang pertama itu dengan apa? Cara yang kedua dengan apa? Silakan dikirim di WA ya, di WA group. Boleh, nanti bisa sama-sama kita menjawabnya cara satu, cara dua. Ini kita harus bisa membuat soal untuk nanti siswa itu bagaimana. Sesuaikan ya. Oke, ini sudah ada ya. Oke, ini. Jawabannya sudah dikirim? Sudah ya? Nah, ini ada yang sudah menjawab ya. Bagus sekali, ini sudah ada yang menjawab di WA bahwa cara yang pertama, betul sekali ya. Cara yang pertama itu dengan kilogramnya. Terus cara intuisi kalian ini berapa? Keuntungannya. Berarti keuntungannya kan 10% dikali dengan 56.000 ya. Berarti hasilnya adalah harus 61.600 itu kan kalau secara cepat ya. Berarti keuntungannya itu harus menjadi 61.600. Jumlah uang, total uang itu 61.600. Ya. Berarti di sini cara yang satu tadi sudah ada yang menjawab ya. Dengan kilonya dulu. Berarti 2 kilogram itu sama dengan 56.000. Kalau 1 kilogram 28.000. Berarti 28.000 per ya dikali 10% sama dengan 2.800. Berarti keuntungannya adalah 2.800 ditambah dengan 28.000. Jadi hasilnya adalah 30.800. Nah, ini untuk per kilo. Ya. Ini cara yang satu. Kalau cara dua, berarti dengan butir. Nah, ini sudah ada yang menjawab ya. Nah, ini tidak bisa Ibu tulis di sini ya. Ini sudah ada di WA grup. Silakan dibaca. Bahwa untuk butir itu, per butirnya itu adalah dijual seharga 1.925 per butir. Supaya mendapatkan keuntungan. Jadi kalau dihitung, itu sama harga. Hasilnya sama menjadi 61.600. Jumlah total semuanya, keuangannya ya. Oke. Berarti per butir 1.925, sedangkan untuk per kilonya 30.800. Mahal amat ya, harga telur 30.800. Nah ini. Ini soal apa ini? Dimensi 3 ya. Ini SMA. Ya, ini dimensi 3. Ini mengingat-ingat nih. Dimensi 3, ya. Perhatikan gambar di samping. Oke, dari soal dulu. Nih cara membuat soal ya. Cara membuat soal berpikir kreatif, ya. Jika AB 8 cm, BC 6, BF-nya 9, JG-nya 5. Tentukan jarak antar titik yang lainnya yang belum diketahui. Nah, ini soal apa? Soal apa? Fluensi ya? Ya kan? Ini ganti-ganti. Nah, ini fluensi. Ya. Karena ini ada alternatif jawaban kan? Bisa AB sama dengan DC, EF sama dengan GH. Itu kan fluensi ya. Oke, dulu ini kenapa maju ya? Tuh. Yang keduanya, hitung jarak J ke bidang ABCD dengan menggunakan minimal 2 cara. Nah, ini minimal 2 cara. Ya. Caranya kan ada yang ke sini,
dulu langsung ke sini. Ada juga jaraknya itu, saya mah mau ke sini lewatnya, misalkan CF dulu baru ke sini. Ada yang menghitungnya itu dari menggunakan teorema Pythagoras kan, ya kan? Nah, itu kan harus diketahui titik-titiknya. Ya. Terus yang C, buktikan bahwa sudut antara bidang BCEH dan FGEH adalah 48 derajat. Nah, ini berarti ini sudah masuk ke tangan. Ya. Oke. Nah, kalau dilihat ini soalnya soal SMP, SMA. SMA, Ibu. Iya, betul. Ini SMA ya, kelas 12. Dimensi 3 ini. Oke. Kita jawab. Nah, kalau untuk menjawab ini barangkali jawabannya diketahui dan ditanyakannya biasanya di sini ya, menulisnya. Di gambar. Oke, kita jawab. Ini AB-nya itu adalah 8 cm. Yang ininya 6. Nah, ini BF 9. Oke, yang ininya adalah 5 akar 3. Oke. Tinggal ditentukan, tentukan jarak antar titik yang lainnya yang belum diketahui. Saya, ini banyak ya. AB sama dengan ini ya, EF, HA. Selanjutnya yang B, hitung jarak J ke bidang ABCD. Sini kan. Jadi tarik. Ya. Berapa jaraknya? Otomatis kan ini belum diketahui. J ke ini belum diketahui, ya. Berarti harus dicari dulu ini berapa. Otomatis untuk mencarinya ke sini kan. Ya. Ini tergantung daripada kalian yang mengerjakan sebenarnya. Ya, caranya. Oke, ya kalau yang ini silakan nanti setelah jadi boleh ya dikerjakan. Barangkali ada yang mengerjakan yang ini ya. Tapi kalaupun tidak sempat, nanti kita bahas di luar jam ya. Tapi kita ya bisa ya, Ibu sediakan waktu itu 1 kali 24 jam. Jika kalian ingin mengerjakan seperti ini, nanti di WA grup ya. Oke, yang ini, lihat. Ini terlihat sekali ya, kemampuan berpikir kreatif. Ya. Pak Jono seorang desain interior. Nah, panjang di sini. Nah, ini ya. Coba lihat. Dari soal ini, Pak Jono. Ya, Pak Jono. Ya, ini lihat. Ini soal kelas berapa sih? SMP ya. SMP kelas 8. Tentang bangun datar kayaknya. Nah, ini kreatif sekali ini. Ya. Kreatifnya bisa dilihat ini. Buatlah beberapa alternatif model bangun datar yang mungkin dapat digunakan untuk menghias dinding tersebut. Kreatif kan siswanya? Persegi panjang dengan panjang 8 meter dan tingginya 4 meter. Dinding tersebut artistik, akan dibuat artistik dengan variasi jenis bangun datar minimal 3 jenis yang berbeda. Jadi akan memasang HPL ya di dinding ya. Berarti berbagai macam alternatif jawaban. Bisa saja ya ada lingkarannya, terus ada persegi panjang. Ini yang A. Yang B, tentukan ukuran masing-masing sisi dari alternatif model bangun datar yang diketahui. Ini kreatif lagi ya. Jadi bisa caranya beda-beda ya. Ukuran masing-masing, berarti original ya. Ada yang panjangnya segini ya. Yang penting hasilnya 8 kali 4. Ya kan? Original. C. Sesuai model bangun datar yang digunakan, tentukan luas masing-masing bangun yang menutupi dinding tersebut. Ini udah kreatif lagi ya. Luasnya pasti menyesuaikan ke pertanyaan yang pertama. Sesuai dengan model yang ada, berapa lembar HPL yang digunakan untuk menghias dinding tersebut? Nah, itu lebih kreatif lagi ya. Berarti dari soal yang 1 sampai dengan soal yang terakhir itu kreatif. Oke, terus nanti ini dikerjakan ya. Bareng-bareng lagi, silakan karena waktu ini tidak
cuma sebentar. Kalau untuk ini untuk menghemat waktu berarti sembari kalian mengerjakan kita lanjutkan. Nah, ini tugas ya. Nah, ini tugas, ini untuk membantu kalian juga nanti di skripsi atau di penelitian atau mau membuat judul mengenai kemampuan berpikir kreatif. Jadi bisa mulai dari sekarang nih, lihat. Buatlah satu soal kemampuan berpikir kreatif mencakup indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif. Jadi membuat soalnya, ini untuk soalnya. Jadi untuk satu soal itu di dalamnya mencakup indikator kemampuan berpikir kreatif. Ya. Jadi anakan, ya, anakan kayak fluency, flexibility, ada originality atau ada elaboration. Atau misalkan nggak harus semuanya juga, ada fluency-nya, ada flexibility-nya, boleh ya. Kriteria penskoran dan juga membuat kriteria penskoran. Maksud kriteria penskoran, fluency misalkan skornya dapat 0 misalkan tidak menjawab. Terus dapat nilai 1 menjawab tetapi hanya mempunyai satu alternatif penyelesaian. Ya gitu. Flexibility sama. Terus upload jawaban di Google Classroom. Oke, itu ya untuk hari ini mata kuliah hard skill soft skill-nya. Dan untuk tugasnya silakan dikerjakan. Ibu sudah kasih waktu, tenggat waktunya. Ini bisa untuk minggu depan. Ibu lihatnya ya, berarti 1 hari sebelum ya. Oke. Kalau misalkan ini nanti kalian tidak dapat nilai ya. Kalau sudah mepet ngirim, nah itu kalian tidak mendapat nilai. Ini harus benar ya cara membuat soalnya itu. Nah, untuk ini, nah upload jawabannya di Google Classroom. Dan ini Ibu kirim ya untuk absensinya di Google Form. Oke. Nah, itu Ibu sudah kirim. Silakan diisi. Oke, terima kasih ya. Barangkali ini tidak ada lagi pertanyaan. Sudah cukup? Ibu, izin Ya. bertanya, Bu. Ya. Berarti dalam satu soal kemampuan berpikir kreatif itu bisa memuat beberapa indikator ya, Bu? Iya, iya. Jadi tidak harus membuat per indikator satu, Bu. Jadi satu soal juga bisa memuat dari keempat indikator yang tadi sudah Ibu jelaskan. Berapa indikator? Oke, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup, ya. Terima kasih ya kalau cukup. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Dan juga yang tadi soal-soal yang dikirim ke WA Group, kita diskusikan sama-sama ya. Kalau yang sudah mengerjakan, boleh nanti kita periksa bersama-sama supaya menambah wawasan kita. Dan juga jika ada kalian temuan-temuan di lapangan, misalkan mengenai kemampuan berpikir kreatif matematik, ini kok yang saya gini Bu, ada temuan-temuan di lapangan, nanti kita diskusikan di WA Group saja ya, supaya menghemat waktu nih ya. Dan ini absensinya udah semuanya ngirim ya. Berarti ini ada semuanya sudah. Oke, sakit ini tadi ya. Ada menghubungi Ibu. Sudah ya. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Dan semoga diberikan kelancaran, dan yang bagi studi itu ya tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya untuk terus berkarya dan berkreativitas. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.